kadang tuh kita tuh diajak untuk berpikir yang jauh gitu. Jodoh tuh harus yang wah, harus yang jauh gitu. Kebahagiaan adalah sebuah tujuan gitu kan. Cuman kalau benar-benar kita lihat lagi, sebenarnya kebahagiaan itu kendaraannya untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. I'm going to be happy. Dah. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue adalah Marsyanda dan gue berperan dalam film Gendut Siapa Takut sebagai Moza Aphrodite. Karakter gue adalah seorang perempuan berberat badan yang berat, tapi ceria dan pede, dan dia adalah seorang penulis novel. Hey Sobat 21, gue Martino Leo. Di sini gue berperan sebagai Davi. Di situ dia adalah seorang director yang hip, gitu. Kalau gue yang gue persiapkan adalah, kebetulan tuh memang momennya pas banget ya. Gue itu kan pada saat itu memang lagi naik berat badannya, dan gue lagi embracing gitu loh, lagi kayak ya udah gue pengen merasakan bisa nggak ya gue gendut tapi nggak insecure, karena kan yang namanya cewek kan pasti insecure kalau gendut kan. Terus udah gitu hadirlah karakter Moza ini yang cocok banget sama gue, walaupun jujur aja gue pribadi tuh kadang-kadang masih ada insecure-nya, tapi dengan karakter Moza ini tuh nyaman banget, dan bahkan dia pede, bajunya tetap fashionable, warna-warna cerah. Terus yang gue persiapkan selain itu, yang terpenting adalah gue pakai fatsuit lagi, jadi udah gendut tambah lagi. Jadi itu siap mental, siap apa ya, fisik juga kali ya, karena pakai fatsuit itu nggak gampang loh ternyata, bener-bener udah panas, kayak blepak yang bener-bener zek gitu kan. Dan itu gue mandi setiap siang sama pas pulang. Setiap hari syuting gue mandi itu jam 12 sama pas pulang. Jadi pas break gue izin dulu kayak sekitar 20 menitan lah untuk mandi full, baru pakai lagi fatsuitnya, dan itu bener-bener basah gobios gitu. Itu sih yang berat sih. Ya mungkin bahasa-bahasanya, cara sutradara melihat sebuah kejadian kan nggak mentah-mentah ini kejadiannya seperti ini. How to tell a story, pasti selalu melihat dari sisi itunya, terus dari body language-nya juga, terus dari manipulatifnya gitu. Paling dari sisi-sisi itunya aja sih yang gue dikasih ruang untuk explore dan mainin di situ. Untungnya di judul Gendut Siapa Takut ini champion semua, ada Mbak Prita, ada Om Pao, ada Mbak Eba, ada Mbak Eba, terus ada lagi Mas Hagai. Gila, ini pemegang piala semua, udah pasti pede aja gitu. Senang sih karena ternyata memang novel ini kan pas kita udah nggak dipromosikan sebenarnya, kayak ketahuan diem-diem gitu. Gimana sih, kayak pas awal dari kita reading tiba-tiba kok udah ada yang ngepost kalau novel ini bakal difilmkan, diadop jadi film. Terus memang novelnya laris dan ternyata memberikan message yang positif dan banyak orang yang ikut antusias. Jadi kalau aku ya pribadi ngerasa bangga gitu, ngerasa diapresiasi dan dipercaya gitu, punya kemampuan dan punya bisa mensupport novel ini jadi film, dan mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan banyak yang suka. Yeah. Gue paling takut gue percaya sama orang yang ternyata punya hidden agenda untuk memanfaatkan gue. Itu sih gue ketakutan terbesar gue. Gua apa ya? Takut anak gue kenapa-napa, kan baru punya anak. Iya, itu juga. Terus lebih ke kebanyakan manusia kan melihat dari penampilan gitu ya. Jadi sudah mulai ngejudge di depan gitu. Ketakutan gue adalah budaya itu terus dipertahankan. Gue nggak mau percaya sama lu, kenapa? Kulit lu hitam lah, terus urusannya apa? Gitu. Gue nggak mau percaya sama lu, kenapa? Lu berat badannya gede, pasti makan duitnya banyak. Lu kok begitu? Nggak juga gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Lu dulu nih. Kenapa sih? Gue mikir dulu tuh. Oke. Kalau gue
Gini, gue punya cita-cita terbesar gue adalah kalau gue udah pergi dari dunia ini, gue tuh pengen diingat sebagai orang yang mau karya gue, kata-kata gue, karakter gue, itu diingat sebagai orang yang ngasih banyak manfaat buat banyak orang. Ya belum kesampaian, kan gue masih hidup. Ya lagi, insya Allah lagi ongoing gitu ya, mudah-mudahan. Sama sih, pengen jadi legend aja gue. Welcome to Global Legend. Pernah sih, tapi kalau gue jujur aja ya, gue kebanyakan ngasih sign, tapi gue pernah kayak gitu dulu. Gue kebanyakan gue ngasih hint, ngasih kode gitu, tapi nggak secara gamblang. Pernah waktu itu diem-diem ngeliatin. Iya. Jadi kain. Berhasil misinya ya. Iya. Ya udah gitu deh. Ya anak. Kadang tuh kita karena apa ya? Bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi karena budaya. Kita tuh diajak untuk berpikir yang jauh gitu. Kayaknya tuh jodoh tuh harus yang wow, harus yang jauh gitu. Dia pikirannya tuh cita-cita tuh harus yang tinggi-tinggi gitu. Padahal ternyata kebahagiaan itu nggak jauh loh. Kadang-kadang hal simple pun, hal terdekat apa yang kita cari itu ternyata deket banget dengan kita. Dan kita selama ini kelilingin seluruh sekeliling dunia atau gimana lah dengan kata lain gitu ya, keliling dunia untuk mencari hal yang sebetulnya tuh nggak usah segitunya gitu. Kita udah happy. Gitu. Kita kan selama ini kebanyakan manusia kan melihat kebahagiaan adalah sebuah tujuan gitu kan. Cuman kalau kita lihat bener-bener kita lihat lagi, sebenarnya kebahagiaan itu kendaraannya untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Semudah kita buat keputusan gitu. I'm going to be happy. Udah. Apapun yang kita lewatin, ada lobang, ada hutan, ada apa. As long as you're happy, you're good. Gendut Siapa Takut ini merupakan sajian visual yang fresh. Kalau misalnya kita lihat, oh ini orangnya kok orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, tapi kok kayak nggak di Indonesia gitu. Something new. Pesan yang disampaikan oleh Gendut Siapa Takut ini adalah about love, basically love and happiness. Pemainnya ada Dea Panendra, itu pemain handal banget. Ada Wafda, ada gue, ada Caca. Enggak. Aduh, gue songong banget sih. Attitude aman kan? Ya oke. Ya intinya sih gitu. It's fun. Sobat 21 harus nonton Gendut Siapa Takut karena semua orang butuh hiburan. Semua orang butuh bahan buat ketawa, nggak butuh nunggu untuk bahagia. Dan kalian bisa ngerasain kebahagiaan itu lewat film Gendut Siapa Takut. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.